Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai materi obligasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Nurul Salsabila Maulana. Kemudian ada Rahmadian Fitri. Dan yang terakhir adalah Rifa Herdianti. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian dari obligasi. Obligasi merupakan surat tanda hutang jangka panjang yang menyatakan bahwa penerbit atau emiten, disebut juga dengan borrower, bersedia membayarkan sejumlah bunga atau interest dan pelunasan atau disebut juga dengan prinsipal kepada investor obligasi. Nah, ada beberapa jenis emiten obligasi. Yang pertama adalah pemerintah atau disebut juga dengan treasury bonds. Yang kedua adalah perusahaan, yaitu corporate bonds. Yang ketiga adalah pemerintah daerah atau disebut juga dengan municipal bonds. Yang keempat adalah perusahaan atau pemerintahan asing, yaitu forex bond. Nah, ada beberapa karakteristik dari obligasi. Nah, obligasi ini akan mencantumkan yang pertama, nilai nominal atau nilai pelunasan, disebut juga dengan face value. Nah, yang kedua adalah jangka waktu akan dilunasi. Nah, disebut juga dengan tanggal jatuh tempo. Yang ketiga adalah bunga atau kupon yang dibayarkan, disebut juga dengan compound interest rate. Yang keempat adalah tanggal pembayaran bunga. Terkadang obligasi mencantumkan klausul call provision, yaitu klausul yang menyatakan bahwa obligasi dapat dilunasi oleh penerbit sebelum obligasi jatuh tempo dengan harga tertentu yang disebut dengan call price. Yang kemudian yang kedua adalah sinking fund provision, yaitu klausul yang menyatakan bahwa penerbit obligasi harus menyisihkan dana untuk melunasi obligasi. Nah, kemudian ada keuntungan dari obligasi. Nah, keuntungan yang pertama adalah obligasi ini memberikan pendapatan tetap atau disebut juga dengan fixed income berupa kupon kepada pemegang obligasi. Nah, yang kedua adalah bunga yang ditawarkan obligasi umumnya lebih tinggi daripada bunga yang ditawarkan oleh deposito. Yang ketiga adalah bila posisi perusahaan dari penerbit obligasi mengalami likuidasi, maka pemegang obligasi memiliki hak yang lebih tinggi atas kekayaan dari perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham. Nah, kemudian ada keuntungan yang keempat. Keuntungan yang keempat adalah keuntungan atas penjualan obligasi atau disebut juga dengan capital gain. Nah, selain itu, obligasi juga memiliki risiko. Nah, beberapa risiko yang melekat pada obligasi antara lain. Yang pertama, risiko likuiditas. Nah, risiko ini melekat pada semua obligasi, baik obligasi pemerintah dan obligasi korporasi. Nah, yang kedua adalah risiko minoritas. Nah, risiko ini juga ada pada semua obligasi, tetapi terutama pada obligasi yang berkaitan dengan masa jatuh tempo obligasi. Yang ketiga adalah risiko default. Nah, risiko ini adalah risiko di mana perusahaan tidak mampu membayar kupon obligasi maupun risiko perusahaan tidak mampu mengembalikan pokok obligasi. Nah, risiko yang keempat adalah risiko tingkat bunga pergerakan harga obligasi. Nah, harga obligasi ini berbanding terbalik dengan tingkat suku bunga. Artinya, jika tingkat suku bunga naik, maka harga obligasi akan turun, dan begitu pula sebaliknya. Saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis dari obligasi dan contoh perusahaan obligasi di dunia nyata. Baiklah, yang pertama masuk kepada jenis dari obligasi. Baiklah, yang pertama yaitu jenis-jenis dari obligasi. Yang pertama yaitu obligasi konvensional. Obligasi konvensional adalah suatu surat utang yang mempunyai nilai nominal besar, kurang lebih sebesar 1 miliar per lot. Jenis kedua adalah obligasi retail, yaitu surat utang yang mempunyai nilai nominal kecil, yakni misalnya sebesar 1 juta. Obligasi terbagi 3 jenis berdasarkan penerbitnya, yaitu corporate bond. Jenis obligasi yang diterbitkan perusahaan tertentu, baik pemerintah atau BUMN, maupun swasta dengan masa jatuh tempo
minimal 1 tahun. Seperti contoh PT Indofood Sukses Makmur (TBK) atau INDF menerbitkan obligasi senilai 2 triliun pada tahun 2014 dengan tingkat bunga tetap yang berjangka 5 tahun. Selanjutnya government bond, jenis obligasi yang diterbitkan pemerintah. Di Indonesia, obligasi jenis ini pertama kali diterbitkan pada Agustus 2006. Obligasi pemerintah Indonesia terbagi lagi menjadi beberapa jenis, antara lain obligasi negara retail Indonesia atau ORI, sukuk retail atau SUKRI, saving bond retail atau SBR, dan sukuk negara tabungan atau ST. Selanjutnya municipal bond, jenis obligasi yang diterbitkan pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai pembangunan yang berhubungan dengan kepentingan publik. Adapun obligasi terbagi 4 jenis berdasarkan sistem pembayaran bunganya. Yang pertama yaitu zero coupon bond, adalah jenis surat utang yang tidak ada bunga dan tidak memberikan kupon secara berkala. Umumnya, investor akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual, diskonto, dan nilai awal saat surat utang diperdagangkan. Jatuh tempo jenis obligasi zero coupon bond ini bervariasi mulai dari di bawah 1 tahun hingga di atas 10 tahun. Yang kedua, obligasi kupon adalah surat utang yang memberikan bunga atau kupon secara berkala kepada investornya. Adapun setiap kupon mewakili nominal tertentu sesuai kesepakatan antara penerbit obligasi dengan investor. Yang ketiga, obligasi fixed coupon atau kupon tetap adalah obligasi yang menawarkan tingkat suku bunga yang nilainya tetap sampai jatuh tempo surat utang tiba. Yang keempat, obligasi floating coupon atau kupon mengambang adalah obligasi yang menawarkan kupon yang bisa berubah besarannya mengikuti indeks pasar uang. Adapun kupon batas minimal berarti kupon pertama yang ditetapkan akan menjadi besaran kupon minimal yang berlaku sampai jatuh tempo. Selanjutnya, ada jenis obligasi berdasarkan imbal hasil. Yang pertama yaitu obligasi konvensional, yakni surat utang yang diterbitkan oleh pihak tertentu untuk mendapatkan pinjaman sebagai tambahan modal dengan memberikan bunga atau imbal hasil kepada pihak investor dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, obligasi syariah atau suku, yakni surat utang yang memberikan imbal hasil berupa uang sewa yang perhitungannya berdasarkan prinsip syariah Islam dan tidak mengandung unsur riba. Setelah membahas jenis tadi, selanjutnya yaitu pembahasan tentang contoh-contoh perusahaan yang menerbitkan obligasi. Yang pertama ada PT Jasa Marga, perusahaan tol PT Jasa Marga atau Persero TBK atau JCMR berencana menerbitkan obligasi 1 triliun hingga 2 triliun. Direktur Keuangan PT Jasa Marga Doni Arsal sebelumnya menjelaskan perusahaan tengah menunggu waktu yang pas untuk menerbitkan obligasi. Rencananya, JSMR akan menerbitkan obligasi dengan tenor 5 tahun dan tingkat bunga 8,5% hingga 9%. Menurut Doni, dana emisi obligasi ini akan digunakan untuk pengembangan jalan tol yang sudah ada dalam pipeline dan untuk menyelesaikan jalan tol. Jasa Marga membutuhkan dana untuk belanja modal sekitar 4 triliun hingga 5 triliun. Dari jumlah itu sekitar 1 triliun hingga 2 triliun berasal dari penerbitan obligasi. Yang kedua ada PT Tipon Mobile Indonesia Tbk atau Tele. PT Tipon Mobile Indonesia akan segera menerbitkan obligasi berkelanjutan 2 Tipon tahap 2 tahun 2019 dengan nilai pokok sebesar 500 miliar. Obligasi ini merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan 2 Tipon dengan target dana yang akan dihimpun hingga mencapai 2 triliun rupiah. Selanjutnya ada PT Waskita Beton Precast Tbk atau WSBP. Anak usaha PT Waskita Karya Tbk atau WSKT, yakni PT Waskita Beton Precast Tbk atau WSBP juga berencana menerbitkan obligasi lanjutan dari penawaran umum berkelanjutan atau PUB 1 dengan target dana sebesar 2 triliun rupiah. Pada tahap 1 WSBP telah menerbitkan obligasi senilai 500 miliar sehingga di tahap 2 ini perusahaan berencana menerbitkan dengan nilai 1,5 triliun
Rencananya dana dari penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk mendukung modal kerja perusahaan. Selanjutnya PT Inteland Development, emiten berkode saham DILD ini akan menerbitkan surat utang berbasis syariah alias sukuk sebesar 400 miliar. Dana tersebut digunakan untuk membayar utang kembali alias refinancing, terutama untuk menurunkan beban bunga dari 15% menjadi sekitar 10,5% hingga 11,5%. Baiklah, sebenarnya masih banyak perusahaan-perusahaan yang menerbitkan obligasi ini. Karena terlalu banyak, jadi saya hanya menjelaskan beberapa saja dari perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai perhitungan biaya modal dari obligasi. Di sini saya ambil contoh sebagai berikut. Obligasi suatu perusahaan berjangka waktu 20 tahun memiliki nilai nominalnya sebesar 250.000. Jika dikeluarkan tanpa waran, obligasi memberikan tingkat kupon sebesar 12%. Jika disertai dengan waran 20 lembar, obligasi dapat dijual dengan yield 10%. Tentukanlah nilai waran per lembarnya. Nilai obligasi dengan yield 10% dan diskon faktor 12% sama dengan F025 per 1 ditambah 0,12 pangkat T ditambah 250 per 1 tambah 0,12 pangkat 20 sama dengan 186,74 ditambah 25,92 dan hasilnya adalah 212,66. Dengan demikian, nilai 20 waran sama dengan 250.000 dikurang 212.000,66 dan hasilnya adalah 37.340. Dan nilai 1 waran sama dengan 37.340 dibagi 20 sama dengan 1.867 rupiah.